Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam, Sobat Milenial dan Gen Z. Bertemu lagi dengan saya di Temu Mustaqim di program POV. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Editor-in-Chief IDN Times, Mbak Uni Lubis yang sedang berada di luar negeri di Jenewa, Swiss ya Mbak ya. Sedang dinas di Eropa nih Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak? Hai, selamat siang, pagi, malam, Adit. Karena memang ada perbedaan waktu 6 jam ya. Jadi Iya. eh, saya memang sedang berada di Jenewa, Swiss untuk menghadiri World Health Assembly ke-78. Ini adalah pertemuan tahunan, pertemuan puncak badan utama dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ada agenda-agenda menarik, pastinya nanti akan ada laporan buat IDN Times dong. Kita langsung saja ke topiknya Mbak. Ini kita sedang memperingati lebih dari 2 dekade reformasi 98 ya Mbak. Mungkin sudah 27 tahun ya Mbak. Apakah di tahun 2025 ini masih ada semangat reformasi itu Mbak? Ya, Sobat Milenial and Gen Z, semoga kalian semua sehat ya. Jadi memang ini hari-hari reformasi. Ini adalah, kalau reformasi itu Mei 1998, yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 98, maka tanggal 21 Mei 98 besok ya, atau lusa itu adalah tahun ke-27 ya. Kita memperingati 27 tahun reformasi. Sebetulnya sejak 3 tahun ini kalau kita lihat di media sosial sudah ada namanya hashtag reformasi di korupsi. Itu adalah hashtag atau tagar yang menunjukkan kekecewaan luar biasa dari warga bangsa Indonesia, khususnya kalangan muda, yang melihat bahwa semangat yang diusung oleh Reformasi Mei 98 pada saat itu yang menjadi leadnya ya, leadnya itu adalah teman-teman mahasiswa yang sekarang mungkin juga usianya udah 50-an tahun ya. Dulu itu kan saya sebut aja beberapa, Fahri Hamzah itu tokoh mahasiswa Mei 98, Rama Pratama ya, dua orang ini dari PKS. Kemudian ada yang masih dianggap konsisten dengan semangat reformasi itu Usman Hamid ya. Itu tokoh mahasiswa saat itu dari Trisakti. Trisakti kan disebut sebagai kampusnya Reformasi 98 ya. Karena eh, ada 4 mahasiswa pada saat itu yang meninggal dunia. Kemudian ada, kalau sekarang salah satu deputi di Otorita IKN, ada Agung, dia waktu itu presiden mahasiswa ITB ya. Jadi ada sosok-sosok eh, Reformasi 98, tetapi banyak juga yang masuk ke partai politik tentu saja ya, termasuk tadi Fahri Hamzah. Sekarang bahkan saya tidak tahu apakah Fahri masih mengusung semangat reformasi. Sekarang dia adalah wakil menteri di pemerintahan Presiden Prabowo ya, dan sebelumnya juga sempat mendukung Presiden Jokowi. Tetapi Reformasi 98 yang leadernya di ujung tombaknya adalah mahasiswa. Kita masih ingat tuh foto yang sangat fenomenal ribuan mahasiswa dan aktivis penggiat sipil pada saat itu menduduki gedung Kura-Kura ya. Gedung di komplek DPR MPR itu luar biasa sekali ya. Hari-hari mulai dari tanggal 18, 19, 20, kemudian 21 Mei puncaknya. Tapi apa iya ya, sekarang orang bertanya, memangnya reformasi itu selesai dengan hanya lengsernya Presiden Soeharto? Saya ingin mengingatkan kita semua, pada saat itu ada 6 tuntutan ya dari mahasiswa ya. Jadi generasi milenial dan Z. Generasi Z milenial tuh aktivis-aktivis muda saat mendorong reformasi 98. Yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Kedua, laksanakan amandemen Undang-Undang 1945. Ketiga, hapuskan dui fungsi ABRI. Keempat, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Kelima, tegakkan supremasi hukum. Keenam, ciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 6 tuntutan yang diusung oleh mereka yang mendorong reformasi Mei 98. Sekarang kita bahas singkat saja. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. Nggak ada. Presiden Soeharto
tidak pernah diadili ya. Saya menulis waktu itu di sebuah majalah Panji Masyarakat ada sebuah percakapan telepon bocoran percakapan telepon antara Presiden Habibie dengan Jaksa Agung pada saat itu Pak Andi Galip. Yang intinya adalah ya meminta supaya mikul dur mendem jero, nggak usah terlalu serius itu. Apa namanya kasus dugaan korupsi yayasan-yayasan terkait dengan Presiden Soeharto itu di apa namanya diproses dan faktanya memang sampai meninggal dunia Presiden Soeharto itu tidak pernah diadili. Kroni-kroninya bahkan sampai hari ini masih ada yang menjabat di pemerintah. Jadi sesudah 27 tahun ya jadi menjabat ya, kroninya nggak usah jauh-jauh. Ya anaknya lah ya. Anaknya kan sekarang ketua DPR ya. Memang orang akan bilang itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Tapi artinya adalah bahwa poin satu itu tidak terjadi sampai sekarang ya. Kemudian belum lagi pejabat-pejabat ya. Ada Jenderal Wiranto yang sekarang juga menjadi penasihat senior di pemerintahan Presiden Prabowo. Sebelumnya bahkan di One Team Press di Presiden eh, 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 Jokowi ya sempat jadi Menko Polkam. Jadi kan itu benar-benar kalau dibilang kroni itu adalah orang-orang yang terdekat, ya semuanya masih masih survive ya. Kedua, laksanakan amandemen Undang-Undang 1945. Yang paling menonjol ada pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 kali, 2 periode. Jadi cuma 10 tahun. Sebelumnya kan Presiden Soeharto sebelum lengser itu 32 tahun ya. Kemudian yang kedua pemilihan presiden secara langsung, tidak lewat proses MPR. Sekarang ini udah mulai diganggu-ganggu juga kan, bahwa sudah ada tuh Forum Purnawirawan kemarin yang mengusulkan kembali ke Undang-Undang Hmm. 1904 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Yang asli ya ini. Sekarang apakah partai-partai politik termasuk Presiden Prabowo akan mendorong kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 karena yang kekeh yang termasuk yang keras terhadap ini adalah mereka-mereka yang alumni-alumni atau purnawirawan ABRI pada saat itu ya. Nah, jadi ini mulai diganggu nih. Termasuk sudah mulai muncul bahwa tidak lagi pemilihan presiden, ide ya, pemilihan presiden itu lewat MPR saja. Atau kalau yang pemilihan presiden itu lewat masih langsung, tetapi yang pilkada yang tingkat 1 maupun tingkat 2 itu oleh DPRD saja. Alasannya apa? Alasannya karena dirasa mahal. Kan itu udah Hmm. statement seperti itu dari elit-elit politik. Ketiga, hapuskan dui fungsi ABRI. Nah, ini yang kita banyak muat ya. Kita banyak liputan di IDN Times ya, bahwa kemarin pada saat kontroversi rancangan Undang-Undang TNI, kenapa ya? Karena sekarang sudah bertambah lagi posisi-posisi yang bisa diduduki oleh TNI aktif ya. Jadi jadi ini sudah bocor ya, sudah bocor dari semangat ketika tahun 98 TNI betul-betul militer itu kembali ke barak ya, kembali ke barak. Sekarang sudah banyak di Rut Bulog saja dari militer ya, tapi Interaktif. pensiun memang. Kemudian kemarin di Rut Timah juga pensiunan dari militer ya. Beberapa BUMN itu pensiunan dari militer. Tapi yang di RUU TNI yang sudah disahkan itu ada tambahan terhadap posisi-posisi yang bisa diduduki oleh militer aktif. Jadi hapuskan dui fungsi itu sedang dalam tantangan yang besar ya. 4, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya ini yang mungkin masih terjadi ya. Dengan resiko bahwa ternyata capacity building dari pimpinan-pimpinan di daerah itu juga perlu ditingkatkan ya. Karena misalnya dalam konteks investasi kalau di pusat itu udah terjadi kemudahan misalnya untuk izin, tetapi problemnya karena ada kewenangan itu di daerah juga, ini masih menjadi masalah. Sehingga ini salah satu yang membuat investasi di Indonesia itu kalah menarik dibanding negara lain, terutama Ya. misalnya Vietnam ya. Karena di daerah tuh ya seperti itu. Jadi di atasnya udah oke, mungkin udah ada semangat untuk ease doing business ya. Tetapi di daerah ini bertemu dengan raja-raja daerah nih, raja-raja di daerah. Kemudian yang kelima, tegakkan supremasi hukum. Menurut kamu gimana, Adit? Kamu kan lebih muda dari saya ya. Kira-kira kamu itu usianya seperti milenial ya. Ya, Pada ya. saat 27 tahun yang lalu itu yang berjuang. Nah, kamu merasa nggak supremasi hukum ini ada atau tercapai ya makin baik selama 27
27 tahun sesudah reformasi, saya mau tanya sama kamu nih. Menurut saya sih belum ya Mbak, karena masih banyak sekali pasal-pasal karet yang digugakan untuk mengkriminalisasi warga sipil gitu. Jadi hukum-hukum ini masih tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu. Jadi belum ada supremasi hukum itu gitu. Belum ada kenyataannya belum ada gitu Mbak. Ya, Menurut jadi Mbak. hukum belum menjadi panglima ya. Kita Iya. banyak meliput di apa di IDN Times banyak sekali kasus, ratusan kasus, apakah itu ratusan kasus hukum yang korupsi, berkaitan dengan korupsi yang tebang pilih, apakah kasus pelanggaran hak asasi manusia termasuk di Papua ya. Termasuk yang dilakukan oleh aparat kan menurut laporan dari Amnesty International masih paling tinggi itu ya aparat melakukan pelanggaran HAM. Jadi hukum belum menjadi panglima, ya politik yang masih menjadi panglima ya. Hmm. Jadi ini berarti belum tercapai nih selama 27 tahun. Yang terakhir, ciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Menurut kamu sebagai anak muda gimana nih, Adit? Kenyataannya ya sampai sekarang aja di pemerintahan yang sekarang kita masih orang-orang masih mengkuliti nih ini masalah di BGN aja masih ada korupsi-korupsinya gitu. Jadi Dugaan, dugaan ya, jangan salah dugaan-dugaan gitu. Jadi dugaan ya. ini belum belum ada dan kasus-kasus yang lainnya pun masih ada gitu. Jadi belum ada sih Mbak ketumpulan, masih ada ketumpulan di kasus korupsi di pemerintahan ini gitu. Iya, jadi kita ada dua generasi ya. Saya kan paling tua nih di Hmm. redaksi IDN Times. Kamu wakil Hmm. anak muda. Saya rasa kita sama-sama ya. Ini adalah POV dari redaksi IDN Times bahwa apa namanya yang keenam ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN ini masih jauh dari harapan ya. Termasuk Hmm. pengangkatan-pengangkatan pejabat-pejabat tinggi ini kan masih pertimbangan politik dan hasil dari transaksional ya. Iya. Jadi bukan berdasarkan kemampuan, kapasitas, tetapi misalnya di kabinet ini adalah hasil dari koalisi ya, koalisi yang mendukung pemerintahan yang menang dalam pemilu itu kan harus diakomodir ya, Hmm. sehingga mungkin nggak semuanya itu berdasarkan kemampuan. Kedua, pengangkatan-pengangkatan di badan usaha milik negara tidak heran. Pada saat town hall meeting Danantara kemarin Presiden Prabowo kan memerintahkan supaya Danantara yang sekarang menjadi sovereign wealth fund semacam super super holding dari 844 BUMN termasuk anaknya dan cucunya untuk dievaluasi ya direksi apa segala macam. Artinya Presiden Prabowo kan tidak puas dengan kinerja yang ada, makanya kemudian ingin supaya lewat Danantara lebih optimal. Tapi tantangannya juga bahwa jangan sampai kemudian pengangkatan direksi dan komisaris di Danantara yang sekarang mungkin menguasai luar biasa ya 1000 triliun ya Hmm. aset BUMN dan juga aset-aset yang lainnya itu juga kembali seperti yang sebelumnya seperti Hmm. 27 tahun yang lalu. Iya. Jadi pengangkatannya itu berdasarkan ya itu karena teman saya, itu karena anak didik saya, itu karena adinda saya, kakanda saya ya. Ini yang komitmen yang Hmm. besar dari Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan hal akan memberantas korupsi kalau perlu mengejar koruptor sampai ke Antartika. Saya rasa sampai 6 bulan pertama pemerintahnya belum ada yang diputus ya. Ada pemeriksaan-pemeriksaan ya di Hmm. kejaksaan, tapi kita juga belum tahu apa namanya bagaimana ya. Jadi singkatnya bisa kita simpulkan ya Adit dan teman-teman milenial dan Gen Z Hmm. bahwa apa yang diperjuangkan oleh teman-teman tokoh-tokoh reformasi pada 27 tahun yang lalu ya hari-hari ini itu nampaknya justru sangat-sangat besar berpotensi untuk kembali ya justru bukannya Hmm. maju atau tercapai justru Hmm. kembali ke suasana sebelum reformasi. Jadi Hmm. reformasi itu ternyata cuman Presiden Soeharto lengser saja, Lengser saja. tapi digantikan dengan attitude birokrasi kepemimpinan yang masih sama ya, masih sama seperti periode sebelumnya ya. Bedanya adalah kita bersyukur bahwa sampai detik ini dan mudah-mudahan tidak ada mengganggu, masih ada undang-undang pers yang menjamin kemerdekaan pers, Iya. sehingga pers seperti kita diharapkan tetap menjalankan tugasnya sebagai pengawas ya, Penjaga. mengawasi Hmm. mengawasi eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif dan pers diawasi oleh
masyarakat tentunya. Itu mungkin refleksi dari 27 tahun reformasi Hmm. 98, Adit. Hmm. Selain itu juga 27 tahun reformasi ini juga banyak penolakan dari masyarakat terhadap apa ya, keinginan pemerintah untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional ya Mbak ya. Nah, itu dia kan. Kalau misalnya, artinya apa? Kalau ada desakan luar biasa 27 tahun yang lalu eh, kepada Presiden Soeharto yang akhirnya ditanggapi dengan lengser ya. Kalau dulu saya meliput pada saat itu, jadi eh, kami mendapatkan informasi bahwa yang paling bikin Presiden Soeharto bete pada saat itu sehingga akhirnya memilih lengser itu adalah eh, pengkhianatan. Dia menganggap berkhianatnya 14 menteri-menterinya ya yang menyatakan tidak bersedia diangkat kalau kalau Presiden Soeharto itu dipilih lagi menjadi presiden. Nah, ini yang bikin mungkin dia ngerasa ini kan semuanya kalian ini kan menjadi seseorang karena saya gitu ya. Tapi ternyata sekian lama kalian tuh menikmati hidup sebagai menteri apa segala macam, ternyata berkhianat. Jadi juga kekhawatiran ya dari orang-orang. Sebenarnya pada saat itu Presiden SBY, pada saat itu Kasospol, Kepala Staf Sosial Politik ABRI itu punya peran besar untuk mendorong reformasi di kalangan ABRI. Jadi kalau dengan situasi seperti itu kemudian sekarang ada pihak-pihak dan kami kok khawatir ya, kita khawatir bahwa ide itu akan apa ya, akan lolos ya, mudah-mudahan tidak ya. Kenapa khawatir? Ya karena tadi ketika saya katakan di awal, yang sekarang berkuasa itu adalah bagian dari Orde Baru, yang kemudian kembali berkuasa. Orang-orang dekatnya Presiden Soeharto masih ada, ya. Jadi eh, yang salah kaprah dari semangat mikul duur mendem jero ya. Jadi mikul duur mendem jero itu, jadi pokoknya kalau kesalahan-kesalahan dari senior-senior itu kemudian dilupakan sajalah, tidak perlu dipermasalahkan lagi, dipikirkan justru katanya jasa-jasanya, kira-kira seperti itu ya, mungkin nggak tepat, tapi mikul duur mendem jero itu semangat yang dulu juga membuat Presiden Soeharto tuh nggak diadili ya, karena semuanya yang ada di sekitarnya termasuk penerusnya Presiden Habibie itu notabene adalah menteri kesayangannya Soeharto selama sekian bertahun-tahun ya, jadi benar-benar kalau dibilang itu bagian dari oligarknya Soeharto, mana mana berani atau mana tega dia untuk kemudian apa namanya meluluskan atau mendukung supaya Soeharto yang notabene dia cium tangan apa segala macam, Hmm. semuanya kan cium tangan dulu sama sama Presiden Soeharto. Ya jadi nggak ada yang berani, nggak ada yang tega, nggak ada yang berani dan nggak ada yang tega, tapi lebih nggak ada yang berani ya karena ya udah sampai detik ini ternyata orang-orang dekat Soeharto itu masih berkuasa dari masa ke masa. Jadi kalau di POH Times kita justru menyesalkan kalau sampai Presiden Soeharto benar-benar dijadikan sebagai pahlawan nasional itu benar-benar mengkhianati ya, mengkhianati perjuangan reformasi 98. Oke. Mungkin kita terus menunggu saja dan bagaimana perjuangan-perjuangan reformasi ini diteruskan oleh generasi-generasi seperti milenial dan Gen Z dan juga masih terus lahir-lahir lah perjuangan-perjuangan itu di masa yang akan datang. Dan terima kasih kepada Mbak Uni di antara kesibukannya di Genesis menyempatkan diri untuk kita berbincang di POV Times kali ini. Saya Temi Sakib Sama-sama. bersama Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Salam semuanya, sehat-sehat.